Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari ini, yang mana saya akan mendisiplinasikan modul 1.4 yaitu budaya positif, yang mana dalam poin keyakinan kelas latar belakangnya yaitu budaya positif tadi yang sudah juga disampaikan oleh Ibu Nena, merupakan pembiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan Merdeka Belajar, yaitu menjadi pelajar berprofil Pancasila. Kemudian tujuannya yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik, kemudian memotivasi semangat belajar peserta didik, mewujudkan mereka belajar berpihak pada peserta didik, dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi dalam keyakinan kelas kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi kesepakatan beberapa aturan untuk membantu para guru dan peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan, kemudian belajar mengajar yang efektif. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas seperti yang sudah sering Bapak Ibu Guru terapkan di dalam kelas. Yang pertama yaitu menanyakan pendapat siswa tentang bagaimana apa yang mereka inginkan tentang pembelajaran yang nyaman, aman di kelas. Kemudian ambil kesimpulan dari ide murid tersebut. Kemudian ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Menuliskan kesepakatan kelas dalam bentuk poster atau sebagainya. Kemudian yang terakhir, kesepakatan yang sudah dibuat tadi kemudian dipajang di kelas untuk sebagai pengingat. Tolak ukur pada keyakinan kelas itu atau tolak ukur keberhasilannya dari keyakinan kelas yang sudah kita ciptakan, maka yang pertama akan terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, tertib, dan disiplin. Kemudian seluruh warga sekolah mampu bersinergi dalam well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Kemudian kebiasaan belajar tertib, terwujudnya profil belajar Pancasila. Ini langsung ada kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nanti di akhir sesi saya akan mengaitkannya. Saya akan menjelaskan dulu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang mana yang kita ketahui tentang kesehatan, rumah, rasa aman, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berhubungan dengan hubungan atau koneksi sosial. Ketiga adalah penguasaan, yaitu kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan ingin diakui atas prestasinya. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan ini yakni kebutuhan akan kemandirian dan mampu mengendalikan arah hidup. Yang terakhir yakni kesenangan, yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain, ketawa. Langsung next Pak. Oke. Jadi dari 5 dasar kebutuhan manusia itu, maka di sini kita harus tahu dulu apa kebutuhan peserta didik kita dengan cara mengidentifikasi. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid agar pemberian ilmu berjalan dengan optimal dan mudah diterima oleh murid. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, pengetahuan awal yang dulu pernah kita sering lakukan, yaitu analisis diagnostik. Kemudian berbagai bentuk asesmen formatif. Selanjutnya komunikasi antara guru dengan murid. Kita melakukannya secara personal agar mengetahui karakteristik, keinginan, dan bakat peserta didik secara mendalam. Yang kelima, membaca rapor murid. Itu menjadi pertimbangan bahwa apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang selanjutnya melakukan refleksi. Baik, dari hal ini kita bisa mengambil contoh dari keyakinan kelas bahwa setiap siswa ingin merasa nyaman, ingin merasa diakui, kemudian juga ingin saling menghormati. Kemudian ini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama tentang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang dari orang lain. Dalam hormat ini di situ ada datang atau hadir tepat waktu, kemudian saling menjaga barang temannya, tidak boleh merusak atau mengganggu aktivitas kawannya. Kemudian bekerja, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Bagi siswa meyakini bahwa segala sesuatu yang telah diberikan oleh guru, bahwa mereka bisa mengerjakannya dengan baik, kemudian dengan tertib, selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Bahwa di sini ada sebuah kalimat yang sering kita dengar. Saya contohkan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena suara itu akan berisik. Ini tidak seru, berarti dia merasa kesenangannya diganggu. Tapi kalau sudah ada keyakinan yang dibuat dalam kelas, kesepakatan, maka ini bisa menjadi sebuah ketertiban bahwa dalam kelas tidak boleh bernyanyi sambil mengerjakan tugas. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dalam definisi kali ini. Saya menerima kritik dan saran, nanti di akhir sesi boleh disampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.